Alam melakukan LOP perlu jurus pelengkap yang belum kita jalankan prakteknya. Seperti mungkin buka perisainya ya. Buka perisai melakukan salat taubat tidak hanya sekedar salat taubat, tetapi menggunakan afirmasi dari jurus terumbu karang. Nah, itu sudah belum kita jalankan ya. Kemudian yang kedua ya, menjalankan jurus cermin ajaib. Nah, jurus cermin ajaib itu adalah meneliti cemongnya kita di mana, ketidaktepatannya di mana, seolah-olah kita sedang mengaca ya. Kalau mengaca, kita mau dandan nih kan, kita dandan itu pasti memperhatikan gitu, apakah ada bedak yang terlalu tebal, ataukah ada lipstik yang gitu ya, lipstik yang terlalu menor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jurus cermin ajaib. Lalu masuk ke keajaibannya, itu sudah rutin apa belum gitu ya. Misalnya riadoh ya. Riadohnya kita nih dari awal enggak sampai akhir mengikuti apa tidak gitu kan. Nah, banyak yang bilang ke saya ikut RFF LOP kok, tapi persoalan tumbukan-tumbukannya itu tidak ringan, ada kacang panjang, ada daun melinjo gitu dan lain sebagainya. Untuk apa buku resep masakan dituliskan gitu kan? Tentunya untuk dipraktekkan, seperti halnya Al-Quran. Nah, Al-Quran untuk apa? Al-Quran diturunkan untuk dipraktekkan. Nah, tapi kendalanya adalah dari diri kita masing-masing gitu ya. Dari diri kita masing-masing itu belum mudah untuk prakteknya. Nah, bahkan kemarin saya mengingatkan ayah dan bunda semuanya, kalau mau memulai praktek, lakukan dari ibadah yang teringan dulu. Nah, dari yang teringan itu kita istiqomahkan. Ibaratnya anak yang mau berlari gitu kan, anaknya masih bayi, jangan dipaksa dulu gitu. Ayah bunda mungkin yang baru mengikuti ruangan privat RFF LOP, jangan langsung ngegas gitu, karena kalau kita belum mahir berkendara naik motor gitu, kita langsung tancap gas tinggi, pastinya akan nabrak-nabrak. Nah, supaya nggak nabrak-nabrak, maka kita harus jalan pelan-pelan saja gitu kan. Kayak bayi nih mau belajar berjalan, ada stepnya ya, ada stepnya. Stepnya adalah apa? Merangkak dulu, nanti setelah merangkak rembetan, setelah merembet nanti baru bisa berjalan. Nah, seperti itulah kita gitu. Karena ya saya membaca gitu sebuah quote dari seorang penulis sastra populer modern zaman sekarang. Saya suka tulisan beliau gitu, dan namanya adalah Terelie. Ya, pernah dengar nggak nama Terelie? Nah, Terelie ini adalah seorang penulis buku, ratusan buku, bukunya tebel-tebel gitu kan. Juga termasuk seorang kritikus yang handal kepada pemerintah lewat tulisan-tulisan beliau yang indah gitu. Tulisannya nyaman sekali untuk dibaca gitu, kisah-kisahnya, ada novel dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya nggak sengaja lewat beranda beliau untuk membaca quote-nya beliau ya. Hidup adalah sebuah perjalanan, jangan berlari gitu ya. Kamu harus jalan aja, karena hidup adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Bilangnya seperti itu, banyak dikomentari kan ya. Jadi maksud beliau ini, kalau belum bisa berlari ya jalan aja, karena memang hidup perjalanan. Kalau pelarian ya berarti kita selalu ingin berlari dari suatu masalah ke suatu masalah, akibatnya tidak selesai-selesai. Nah, itu maksudnya beliau seperti itu. Kemudian ya, jurus-jurus mempercepat LOP yang mungkin belum kita kuasai gitu. Nah, teman-teman harus menguasai ini dengan mempelajarinya di berbagai ruangan MR. Ya, MR itu punya banyak ruangan ya. Syiar-syiar Mahna Rezeki itu banyak, tidak hanya syiar ilmu saja, itu ada syiar finansialnya juga, ada syiar untuk pendidikannya juga ada, syiar haji dan umroh juga ada gitu kan, macam-macam sekali gitu. Syiar untuk produk-produk yang halal Islami juga ada gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum menguasai ilmu MR ya, disarankan untuk masuk ke channel yang gratis, kemudian mendengarkan YouTube-nya Ustadz Nas dan lain sebagainya. Nah, di sana kita bisa tahu berbagai jurus ini nih gitu, karena MR itu 101 jurus, tapi intinya adalah 10 jurus dasar yang harus kita kuasai. Di antaranya yang saya tuliskan ini gitu ya, di antaranya adalah
buka perisai, kemudian jurus intinya disiplin kata, LOP bagaimana memproyeksikan. Turun garis kebenaran itu sangat menunjang ya, menunjang untuk mempercepat LOP-nya kita. Ya, garis kebenaran yang seperti apa? Yaitu garis kebenaran yang mengaku salah di hadapan Allahnya, bukan di hadapan manusia. Kemudian seberapa rutin kita menggetarkan diri dengan Al-Quran, ya, seberapa rutin kita bisa menggetarkan diri dengan Al-Quran, itu juga penting ya. Zikir garputala ketika ada persoalan ini juga bisa menjadi penunjang atau tiangnya dari LOP kita. Nah, pertanyaan selanjutnya ada, sudah ketika kita ber-LOP, kita memancarkan proyeksi atau vibrasi energi yang baik, sudah atau belum gitu. Vibrasi yang baik bagaimana? Nah, saya pernah membahas di beberapa bulan yang lalu itu jenis-jenis vibrasi. Ada vibrasi yang positif, ada yang tidak positif atau negatif. Nah, ketika kita ingin mendapatkan LOP kita supaya berhasil, itu harus dipancarkan adalah vibrasi yang baik, ya, vibrasi yang baik atau vibrasi yang positif ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan mengawal pikiran dan perasaan kita di awal hari gitu ya. Nah, semua aktivitas kita bisa bermakna, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi memperhatikan kuantitasnya juga kualitasnya. Iya, sebentar saya terima telepon dulu. Halo? Iya, Pak, gimana? Halo, Mbak. Ya, silakan. Halo? Ini saya lagi nge-Zoom, Pak. Lagi di ruangan Zoom, lagi meeting. Gimana, Pak? Lagi pertemuan ini, Pak. Karena ini sinyalnya naik turun dan saya juga masih menggunakan HP. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk membuat semua aktivitas kita bisa bermakna, bukan hanya sekedar rutinitas harian, bangun tidur, tahajud aja, kemudian subuh aja gitu, tanpa makjleb, tanpa istilahnya benar-benar tahu hakikatnya kita beribadah itu untuk apa. Nah, dengan mempelajari ilmu makna rezeki, kita bisa mengetahui kebermaknaan baik secara kualitas maupun secara kuantitas ya. Kalau secara kualitas ilmu makna rezeki sudah pasti berkualitas ya, bukan sekedar jumlah bilangannya saja berapa jurus yang bisa kita praktekkan, tetapi dari kualitasnya itu adalah yang bisa kita ambil ya, bisa kita ambil untuk mendapatkan keajaiban kita. Itu adalah bagaimana seberapa pahamnya kita mempraktekkan jurus-jurus dari magnet rezeki ini gitu ya. Seberapa pahamnya kita mempraktekkan dari jurus-jurus magnet rezeki ini. Inilah pembelajaran secara kualitasnya. Lalu bagaimana dengan kuantitasnya? Kuantitas itu berkaitan dengan menjumlah, membilang, kemudian akhirnya setelah kita menjumlah dan membilang akan mendapatkan sebuah hasil. Hasilnya apa yang diharapkan? Hasil yang diharapkan adalah sebuah keajaiban. Nah, seperti itu. Nah, tidak bisa kita pengennya sih saya seajaib Bunda Susan gitu ya, punya perusahaan yang berderet-deret, rumahnya juga, mobilnya banyak gitu kan, usahanya online offline jalan terus gitu, tapi nggak bisa diukur atau menyamaratakan ya, karena usaha dari kita pun sebelumnya berbeda gitu ya. Usahanya Bunda Susan dalam meraih itu semuanya ada membilang, menjumlah dalam hitungan tahun gitu ya, bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan aja gitu. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, kalau udah ajaib jangan berhenti, tapi lakukan terus dengan konsisten, bukan setelah ajaib keluar dari grup gitu kan. Ada juga yang nggak betah meleknya, karena memang satu-satunya cara ini seperti ini gitu ya, cara untuk mendapatkan pola pertolongannya Allah ya, kita itu mau tirakat gitu ya, bahasa Jawanya itu tirakat, bahasa Indonesianya berarti kita harus prihatin gitu ya, benar-benar prihatin dalam artian bukan hidup miskin gitu ya. Prihatin itu adalah mau mengetahui keadaan di sekitar kita dan mau mengenali diri kita ini seperti apa. Nah, dan kita mau mengenali tujuan kita mau kemana gitu ya. Ya, tujuan kita mau kemana. Nah, itulah. Nah, makanya untuk menjadi diri sendiri itu kita harus mengenali, kita membuat target. Nah, nanti saya ajarkan itu bagaimana membuat target-target harian.
supaya LOP kita cepat terwujud gitu ya. Nah, memulai dari diri sendiri itu mulai dari hal yang kecil itu dilakukan rutin, bukan hal yang besar. Umpama kita masih punya amanah nih, kita masih punya amanah hutang. Nah, yang namanya LOP pengen lunas amanah itu ditarget mau lunas amanah berapa lama, mau lunas amanah yang mana dulu gitu ya. Kemudian mau lunas amanah tujuannya apa gitu. Setelah kita lunas amanah, kita juga harus punya tujuan dong. Nanti kalau amanahnya udah lunas semuanya, uang yang tadinya buat bayar amanah mau kita alihkan buat apa? Nah, sering saya bilang ya, kita harus bisa meluaskan manfaat gitu. Meluaskan manfaatnya bagaimana? Ya, LOP itu harus diiringi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan egois gitu ya. Jangan egois dalam artian saya ingin punya rumah yang besar gitu ya. Nah, saya ingin punya rumah yang besar, saya ingin punya mobil yang bagus, biar anak-anak saya nggak kepanasan. Itu adalah tujuan untuk diri sendiri. Tapi manakala kita punya tujuan untuk orang lain, misalnya ya saat ini Bunda Susan sedang membangun sebuah apa namanya, semacam pondok ya Bunda ya, semacam tempat belajar gitu ya. Bunda Susan membangun sebuah tempat belajar, apa istilahnya, kayak semacam insan mulianya yang Bunda Susan sekarang punya, tapi besar, kayak sekolah atau rumah belajar semacam itu. Yang tujuannya apa gitu, untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Makanya Bunda Susan diridhoi oleh Allah, mendapatkan LOP-nya sering kali terwujud gitu, sering kali terwujud karena kita meluaskan manfaat untuk menolong orang lain gitu ya. Jadi kalau ingin ajaib, lakukan ya, ditujukan untuk orang lain terlebih dahulu, bukan untuk langsung kepada diri kita. Nah, misalnya saya ingin punya uang yang banyak, tujuannya adalah agar bisa merenovasi rumah Bapak gitu kan. Nah, kayak tadi nih gitu kan. Bapak minta tolong WA, saya ingin makan tapi belum ada yang disuruh gitu ya, yang biasa bersih-bersih udah pulang gitu. Nah, saya ingin makan, oke, kita pesankan lewat Gojek. Ternyata abang Gojeknya tadi ada persoalan, nggak paham jalan gitu ya. Nah, itu tujuannya apa gitu, tujuannya ketika ada persoalan-persoalan yang demikian gitu kan, tenang aja, wow, keren aja. Nah, yang terpenting saya kan berusaha untuk memuliakan Bapak saya malam hari ini, dan perkara hasil nanti terserah Allah gitu ya. Nah, seperti itulah teman-teman kalau mau LOP gitu ya. Kemudian lakukan ya, hal-hal kecil itu bisa dilakukan secara pasti, bisa mandiri ya. Kemudian tanpa mendak nanti. Nah, misalnya dikasih tahu, Japri saya atau Japri Bunda Susan, saya kan udah melakukan riyadhah Bunda, sudah melakukan amalan zikir ijazahnya Bunda, sudah begini sudah begitu. Nah, terus Bunda Susan nanya, kamu ada persoalan lagi pas RFF LOP masuk nggak dari awal, open kamera apa enggak gitu kan? Enggak, tapi saya begini, tapi saya begitu gitu ya. Nanti deh besok minggu depan saya buka kamera. Nah, hal-hal yang demikian kadang kita nggak sadari gitu, itu jadi perisai buat diri kita gitu. Nah, berapa banyak yang malam hari ini open kamera, kecuali yang tidak sehat ya, mungkin sambil berbaring boleh gitu. Intinya tetap belajar atau mengikuti dengan baik gitu. Tapi kalau kita ngezoomnya kurang fokus, mohon maaf ya, mohon izin, kurang fokus ke sana ke sini dulu, saya nanti ngikut zoomnya pas itu aja deh. Nah, udah sengaja diniatkan begitu, ikutnya nanti pas baca Al-Waqiahnya aja deh gitu. Terus pilih-pilih kajian, pilih-pilih judul kajian. Malam ini kayaknya Bunda Susan bahas kajiannya wirid-wirid seru, nanti saya mau ikut gitu. Malam ini Bunda Vita bahas kajiannya seru, saya ikut. Tapi pekan depannya enggak. Nah, itu juga ya bisa menjadi perisai buat diri kita. Maka luruskan niatnya dalam berhijrah untuk apa, baru kita projection. Nah, attraction dulu baru projection gitu, seperti yang kemarin ya, lawa dulu baru love. Ditarik dulu pengennya apa, kita kan magnet gitu ya, kita kan magnet ya. Ditarik dulu kita pengennya apa, mobil gitu kan, proyeksikan mobilnya. Nah, setelah itu nanti kita menerima apapun nanti ya yang Allah hadirkan ke kita. Kita bayangin mobilnya adalah Pajero
ternyata yang datang adalah panas njupun jeruk. Maksudnya di luar panas gitu, di dalamnya juga panas gitu. Mobil yang belum ada AC-nya, tahun-tahun yang sekitar 80-an gitu ya. Ya nggak apa-apa, terima aja dulu. Yang penting adalah Pajero gitu ya. Ya bagaimanapun itu sudah ada mobil di hadapan Allah, kita syukuri dulu itu gitu. Karena apa yang ada itu disyukuri, nanti Allah akan menambah dengan kenikmatan. Nah, lalu kita mengutamakan dua hal yang mengiringi yang tiga di atas tadi, mengiringi keyakinan, tarikan proyeksi, dan proses menerima. Ya. Dua halnya apa? Nah, ini yang sangat sedekah batas, ya, batas getar atas. Kalau di ilmu PPA itu namanya sedekah batas getar atas. Gitu. Kalau di ilmunya Dewa Prayoga bilangnya sedekah brutal. Nah, saya bilangnya sedekah yang bergetar. Sedekah yang boleh jadi sedekah ini membuat kita terpaksa karena mungkin teman-teman yang saya japri nggak enak sama saya, nggak enak sama Bunda Susan gitu ya. Nah itu ada getarannya teman-teman, ada getarannya gitu. Setelah kita mengeluarkan uang gitu ya, mengeluarkan uang, oh iya, uangku tinggal segini Bunda Vita gitu kan. Teman saya ada yang bilang gitu beberapa bulan yang lalu, jadi kok jadi donatur SMR itu. Kalau uang saya secara kalkulasi tinggal sekian ratus ribu Bunda Vita. Kamu tahu kan saya pegawai, oke gitu kan. Nanti saya dapat rezeki dibalikin dari mana gitu ya. Kenapa kamu meragukan Allah, saya bilang gitu. Kenapa kamu meragukan Allah? Gampang gitu ya, rezeki kamu, uang kamu tinggal segitu, hidupnya masih 3 minggu lagi, gajiannya masih awal bulan, dan kenapa sekarang harus disedekahkan jadi donatur SMF? Saya nggak maksa gitu. Saya bilang sama teman saya itu, saya nggak maksa. Ya, silahkan kalau mau sedekah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu ya. Saya kasih pandangan aja nih, gitu. Umpama kamu sedekah, boleh jadi nanti kamu akan mendapatkan bayaran dari ini. Oh iya gitu. Nah dia semangat. Oh ya benar banget gitu. Saya dapat ini, nanti diganti jadi segini lagi. Kenapa kamu takut tadi? Oh ya saya kasih. Nah gitu teman-teman semuanya ya. Jadi nggak usah ada perasaan yang saya nanti gimana besok saya makan apa, kalau saya sedekahin nanti saya miskin gitu. Itu proyeksi yang nggak bagus juga buat kita gitu ya. Nah misalnya saya donatur ini Bunda gitu, nanti uang saya tinggal segini Bunda, saya mohon maaf dulu dan nanti saya takut nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Lah kita doanya nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, saya takut. Ya kenyataan itulah yang dikabulkan oleh Allah. Tapi apabila kita, aduh ini jatuh nih. Iya, mohon izin ini ya, maaf HP-nya jatuh. Oke. Tapi apabila kitanya yakin, tadi nomor satu adalah yakin dulu sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya tinggal 50.000, saya sedekahin 15.000 buat MR box, betul kan? Nah, itu sedekah yang biasa. Tapi kalau sampai bergetar, seolah-olah ini bukan jumlah nominalnya yang jadi persoalan. Sedekah yang bergetar itu ya, keridoan, ya masalah keridoan kita mengeluarkan uang itu, ya adalah persoalan seberapa ridhonya kita mengeluarkan uang tersebut. Sampai ini keluarin nggak ya gitu. Nanti beneran nggak ya gitu, sampai bergetar. Ya udah deh, saya ridho ya Allah, ini uang saya tinggal ininya, tinggal satu-satunya, tinggal dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah makanya Nabi Muhammad adalah nabi yang ditempatkan dalam Al-A'raf gitu, kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah ini teknik untuk menerapkan lob, ya teknik untuk menerapkan lob. Yang pertama adalah visualisasi. Nah, ini seperti yang pernah Bunda Susan sampaikan. Visualisasi itu bagaimana? Menggambarkan seolah-olah itu sudah terwujud nyata. Dengan apa? Membuat vision board. Vision board itu papan visualisasi. Papan visualisasinya bisa dibentuk atau dibuat dari kertas manila, digunting kotak, nanti ditempelkan di dinding. Teman-teman pengen apa nih visualisasinya lunas amanah? Cari gambar di koran atau di majalah atau di internet, tumpukan uang, ya, tumpukan uang yang banyak, kemudian digunting, tempelkan di visualisasi boardnya, vision boardnya, tempelkan. Terus pengen apa lagi gitu kan? Tempelkan lagi misalnya gambar mobil apa nih, pengennya Avanza, cari gambar Avanza, tempelkan plak gitu.
pengennya apa lagi? Saya pengen umroh, gambar Ka'bah, tempelkan plek kata. Nah, ini bisa ya, silakan nanti teman-teman mencoba membuat di rumah ya vision boardnya ya. Nanti saya akan tunjukkan vision board punya saya, gambar-gambar yang saya tempelkan gitu, kemudian ditempelkan ke dinding. Dan saya juga membuat vision board di HP ya. HP saya memegang uang yang banyak gitu. Nah, Bunda Susan itu menempelkan di wallpaper HP-nya juga uang sama Ka'bah ya Bunda Susan. Nah, makanya beliau umrah berkali-kali gitu. Nah, ini vision board ya. Bisa di HP boleh, bisa di dinding juga boleh. Kemudian yang kedua adalah teknik scripting, menulis jurnal syukur. Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga adalah teknik menerapkan love adalah afirmasi diiringi dengan self talk. Nah, yang namanya afirmasi itu pasti self talk, nggak ada afirmasi itu diem. Afirmasi itu pasti ngomong sendiri gitu, ngomongnya sama siapa, sama kita, di mana ya, di rumah bisa gitu, ketika bangun tidur nanti ya. Caranya seperti ini. Nah, ketika kita bervisualisasi membuat vision board, tadi saya sudah bilang bahwa tempelkan hal-hal, gambar-gambar yang teman-teman inginkan di dinding rumah bisa, di wallpaper HP bisa, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan karena itu akan membantu proyeksi kita dengan mudah gitu ya. Boleh lebih dari satu, memang harus lebih dari satu karena kita pengen aneka hajatan gitu kan. Misalnya lunas amanah, cari gambar uang, tempelkan plak gitu. Saya pengen bisa membangun sekolahan, gambar sekolahan, tempelkan plak gitu kan. Saya pengen mobil gitu, tempelkan plak gitu. Saya pengen jalan-jalan, nah, kemana nih? Ke Paris, nah, Menara Eiffel, tempelkan plak gitu kan. Silahkan, itu namanya teknik proyeksi dengan memvisualisasikan. Karena dengan teknik memvisualisasikan dalam vision board itu lebih cepat terwujud. Sudah banyak hasilnya, sudah banyak testimoninya. Kayak Ustadz Abus pun waktu saya ke rumah beliau, di kamar anaknya itu, anaknya nempelin banyak hal gitu ya. Oh, ini pasti diajarin sama Ustadz Abus. Nah, Bunda Susan sendiri lihat ya Bunda ya, dinding kamarnya dari anandanya Ustadz Abus itu luar biasa sekali. Nah, itu namanya dream board gitu ya. Vision board dengan dream board sama gitu. Dan yang kemudian menulis jurnal syukur. Nah, ini yang belum pernah saya sampaikan. Banyak yang bertanya bagaimana menulis jurnal syukur. Jurnal syukur yang baik dilakukan, ditulis di malam hari ketika hendak tidur. Nah, ini habis teman-teman nge-zoom nanti, tulislah ya. Pakai buku biasa boleh, silahkan gitu ya. Pakai kertas apapun tapi jangan sampai hilang. Sebagian dalam tulisan dalam buku gitu ya, dibukukan. 10 hal setiap hari tuh teman-teman. 30 menit menjelang tidur itu kita harus menulis, merefleksi 10 hal yang kita syukuri pada hari ini. Contoh ya, ringan saja karena ibadah memang harus disyukuri dari hal yang teringan. Misalnya saya hari ini tadi ditraktir teman saya ya, makan-makan. Saya sendiri asli tadi siang alhamdulillah teman saya dapat arisan, saya ditraktir makan-makan. Terusnya satu, alhamdulillah dapat traktiran makan-makan dari teman arisan gitu kan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah rapat sekolah hari ini lancar. 3, alhamdulillah anak buah saya hari ini nurut gitu kan. Yang kelima, alhamdulillah saya closing peserta SCMR. Tuliskan gitu. Apa yang teman-teman sudah dapatkan pada hari ini, setiap hari 10 hal, nggak usah banyak-banyak, 10 hal. Diingat-ingat apa? Alhamdulillah saya sudah menyirami tanaman tadi sore, itu juga boleh gitu. Wujud kesyukuran kita sudah memberikan hal yang baik pada tanaman, bisa sama hewan, bisa nggak harus sama orang gitu kan. Menerima apapun, feedback apapun yang sudah kita dapatkan pada hari ini, tuliskan sebelum tidur. Karena Allah bilang ketika kamu bersyukur, maka nikmatmu akan aku tambah. Ya, makanya berusaha. Kadang kan kita kalau dalam sholat nggak ingat mau syukur apa ya, tapi kalau bagus sekarang adalah emas. Kripto saham-saham itu nantinya tidak akan terpakai di masa yang akan datang. Sudah dibicarakan di televisi ekonomi dan bisnis namanya CNBC ya, temannya CNBC itu sering bilang berkali-kali nasib kripto di kemudian hari, nasib saham gitu ya di kemudian hari, dan banyak yang bilang gitu memprediksi semuanya akan tumbang, termasuk uang. Mau uang digital, mau uang kartal gitu ya. Uang kartal itu uang yang kita pegang. Suatu hari tidak ada istilahnya
harganya lagi. Nah, 5.000, uang 5.000 di tahun 2000-an. Ya, uang 5.000 di tahun 2000-an teman-teman bisa beli apa kira-kira? Waktu dulu nih tahun 2000, 5.000 bisa beli apa? Nah, 5.000 saat itu saya uang saku 5.000 itu di zaman SMA tahun 2000 gitu. Saya bisa beli macam-macam teman-teman. Ya, bahkan masih sisa. Malah saya pernah uang sakunya hanya 2.000 gitu. Waktu SMA 2000 itu udah dapat bakso. Oh, udah dapat bakso 2.000 waktu itu sama es teh, sama gorengan. Sekarang mana boleh bakso semangkok 2.000, nggak bisa gitu. Bakso itu paling murah berapa sekarang udah susah? 10.000 ya. Nah, 7.000 aja bakso ayam, bukan bakso daging. Dulu 5.000 bakso daging teman-teman ya kan, baksonya gede-gede lagi, bakso segede bola tenis gitu kan. Kalau sekarang berapa bakso? 25.000, 30.000 gitu. Kalau mau bakso yang enak gitu. Zaman dulu bakso 500.000 perak udah dapet gitu kan. Kayak lagunya siapa tuh zaman dulu waktu saya masih anak-anak gitu ya. Lagunya Melisa. Udah jadi dokter itu Melisanya ya. Udah gede, udah setua saya gitu lah. Abang tukang bakso. Siapa yang masih ingat? Aku mau beli berapa? 500 perak waktu itu baksonya ya. Luar biasa ya. Senang kan hidup di zaman dulu, nggak ada inflasi yang ajaib kayak sekarang gitu kan. Harga emasnya juga masih murah gitu kan. Nah, sekarang kalau kita melihat nominal rupiah dari sebuah 1 dinar gitu udah 1 dinar itu udah 5 juta. Padahal awal bergabungnya saya di SBMR jadi resellernya dinar itu baru sekitar 3.800.000 loh teman-teman. Itu tahun 2020. Sekarang tahun 2024 1 dinar udah 5.100.000, udah 5.200.000-an gitu untuk harga per hari ini gitu. Lalu luar biasa kan inflasi gitu. Kalau dirupiahkan. Tapi teman-teman jangan melihat dari segi rupiahnya. Makanya mulai dari sekarang kita berlatih berinvestasi menggunakan emas karena tidak akan tergerus oleh nilai-nilai dari uang gitu ya, oleh nilai-nilai dari inflasi karena harga emas itu harga yang paling stabil gitu sejak zaman dahulu sampai sekarang. Makanya dulu kan zaman Rasulullah mata uangnya adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Nah, suatu saat gitu apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah bilang, ramalannya Rasulullah gitu kan. Rasulullah bilang suatu saat nanti di akhir zaman tidak ada yang berharga kecuali dinar dan dirham, yang kuning dan yang putih gitu. Maksudnya dinar dan dirham gitu. Itu hadis dari riwayat Ahmad Bukhari gitu. Ada sanadnya dan sudah sahih gitu ya. Sering-sering sekali gitu dibicarakan oleh ustadz-ustadz, tidak hanya Ustadz Nasrullah saja. Makanya ayo teman-teman yang belum punya dinar, yang belum punya emas, kita investasi gitu. Investasi untuk hari tua kita gitu, karena zaman semakin belum jelas gitu arah bawaannya kemana. Nah, 2021 kemarin aja kita dihebohkan dengan penyakit yang namanya COVID gitu. Nah, mereka yang namanya elit global sekarang memberikan virus baru, apa namanya, cacar monyet ya cacar monyet. Nah itu cacar monyet itu katanya virusnya seperti virus HIV ya, menular melalui droplet gitu ya. Nah, tapi nggak usah khawatir, kenapa harus takut gitu. Dulu aja kita baik-baik aja ada COVID. Kalau COVID kan virusnya ringan gitu, terbang kemana-mana. Kalau ini enggak gitu. Nah, itu punya masa inkubasi sekitar 14-30 hari. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita tidak mereka mau mengada-adakan penyakit apapun gitu kan. Yang namanya orang-orang nggak baik itu selalu berusaha untuk menghancurkan orang yang baik gitu. Sudah pasti hukumnya seperti itu. Karena memang sudah sunatullahnya, iblis harus mengganggu manusia gitu, diberikan izin untuk mengganggu manusia. Nah, lewat itulah setan-setan akan mengganggu kita, menjerumuskan kepada neraka supaya LOP kita itu tidak terwujud. Nah, maka kita harus lawan gitu. Dengan apa? Dengan praktek. Nah, kembali untuk membuat target ini, tuliskan dengan detail, spesifik, measurable, terukurnya. Seperti yang pernah saya bilang dengan metode SMART ya, spesifik, measurable, achievable gitu dan reactable, terukur, jelas, maunya apa, sedetil mungkin. Impian jangka pendek teman-teman itu apa? Yang bisa dicapai dengan target mingguan. Contoh,
tilawah. Nah, itu sederhana aja. Nah, untuk ibadah nih boleh jadikan target hidup, boleh. Misalnya belum bisa bangun tahajud, targetkan juga jangka pendek. Besok, minggu besok saya bisa rutin tahajud setiap. Mau membuat sendiri boleh, mau digabungkan dengan arta boleh, jadi pewasilahnya juga boleh. Silahkan gitu ya. Nah, maka kita harus bergerak. Yang penting adalah mau praktek. Nggak praktek, nggak ngefek gitu ya. Kalau kita nggak praktek, nggak akan ada efek. Nah, demikian Bunda Susan apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada ketidaktepatan, terutama tadi terkendala ya gangguan sehingga sempat down. Ya, silahkan Bunda Susan, mari kita akan siap-siap untuk riadoh dan selanjutnya nanti kita akan mendengarkan kajian Bunda Susan yang berjudul Lapang Hati, Lapang Rezeki ya. Dan waktu dan tempat saya akan kembalikan kepada Bunda Susan Arkanisa. Beri sambutan yang meriah untuk Bunda Susan Arkanisa CPNS. Ya, terima kasih Bunda Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menggema Bunda Pita. Ya, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Semuanya udah semangat, jadi saya lanjut saja ya, Bapak Ibu semua. Tetapi memang di kanan kirinya gitu ya, yang mengelilinginya itu adalah amalan-amalan. Guna apa nih? Guna menjaga kestabilan dari vibrasi energi kita terjaga di BTS, bahagia tanpa syarat. Yang Ustadz Mas gambarkan gitu ya. Jadi puncaknya dari energi yang sudah kita latih gitu ya, yang sudah kita latih. Kenapa nih saat ada tumbukan, oh keren. Nah, itu untuk menjaga nih tetap stabil ya, bahagia. Agar apa? LOP-nya mudah terwujud nyata gitu kan. Kemudian saat buat dosa gitu kan. Ini kan kita manusia banyak hilapnya ya. Kemudian disuruh untuk buka perisai. Buka perisainya jangan cuma istighfar di luaran aja nih ya, cuma di pikiran sadar saja, bukan, tapi sampai ke bawah sadar, yaitu turun garis kebenaran. Istighfar dengan turun garis kebenaran disambung akses menuju ke ketenangan gitu kan, menuju akses ke ketenangan, yaitu ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi untuk masuk ke gua keajaiban gitu kan. Seperti halnya malam hari ini nih, kita sebenarnya ingin mengakses energi bahagia tanpa syarat. Dan saat Bapak Ibu pengen ajaib terjaga, makanan seperti ini itu untuk bisa rutin dinikmati, rutin dijalankan, bahkan dengan menyambutnya dengan bahagia. Padahal kalau dihitung gitu ya, dilihat dari otak nalar kita gitu ya, ini kegiatan yang ya duduk gitu ya, berlama-lama di depan kamera, berlama-lama di majelis, mana menyenangkan gitu kan. Tetapi bagi jiwa-jiwa yang mau sukses, hal seperti ini adalah sebuah perjuangan, sebuah tirakat. Nah, tirakat ini nanti menghasilkan gulungan, jumlahan, penambahan energi yang semakin besar, yang di sana membentuk cahaya. Kaitannya tuh nanti seperti berputar gitu ya, kayak berputar kayak jarum jam gitu. Antara LOP, kemudian memperbaiki diri, tambah energi, jaga jangan sampai bocor gitu ya, nanti tambah energi lagi, nanti proyeksi lagi gitu kan, membayangkan lagi. Nah, pada waktu proyeksi ini Bapak Ibu silakan pakai scripting, bisa pakai self talk, bisa pakai afirmasi, visualisasi afirmasi self talk, bisa, atau pakai gambar gitu ya, pakai gambar bisa. Saya ada di HP itu uang kepok-kepokan gitu ya, setiap lihat ya udah disolawatin, tiap lihat nanti terima kasih ya Allah, ini uangku, terima kasih ya Allah, engkau telah hadirkan rezeki untukku, bagikan, itu sudah ada. Nah, itu juga LOP gitu Bapak Ibu ya, macam-macam Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu selama 24 jam bisa praktek LOP, bahkan mau tidur aja praktek LOP bisa gitu. Bangun tidur langsung praktek LOP, diawali dengan syukur dulu, terima kasih ya Allah, hari ini indah sekali, terima kasih ya Allah, keajaiban yang telah engkau hadirkan di hari kemarin,
Saya terima kasih yang masih teringat aneka keajaiban itu masih tercatat kan. Dan saya yakin hari ini Engkau akan hadirkan keajaiban demi keajaiban kembali kepadaku. Bismillah. Apa saja nih rencana kita hari ini gitu kan. Ya besok pagi nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa LOP setiap saat gitu ya. Nah pada saat Bapak Ibu LOP ya, LOP ini kan pikiran ya, pikiran yang memancar gitu ya. Sebenarnya pikiran kita itu adalah asisten kita Bapak Ibu. Ini ilmunya belum pernah keluar ya, belum pernah saya sampaikan ya. Jadi pikiran kita itu sebenarnya kayak asisten kita, gitu kan. Nah apapun yang kita perintahkan di dalam pikiran kita, jadi kita perintahkan, aku pengen mobil tuh, kamu munculkan mobil ya gitu. Kamu munculkan mobil ya, oke. Aku munculkan mobil sesuai kemauanmu ya gitu. Mobilnya apa nih? Warna putih, bentuknya seperti ini, mereknya Alphard misalnya. Oh rodanya kayak gitu, dalamnya Masya Allah. Nah digambarkan seperti itu ya, digambarkan. Kemudian asal Bapak Ibu ini benar menggambarkannya, lalu kanan kiri depan belakang tadi sekelilingnya tanamannya rapi ya, tidak ada kecemasan, tidak ada kegalauan, tidak ada sakit hati, tidak ada kemarahan, tidak ada yang membatalkan LOP. Nah ini keren ya Bapak Ibu, tidak ada yang membatalkan LOP. Nanti pikiran akan mencari jalan keluar, makanya butuh waktu. PR-nya Bapak Ibu yang masih ada sakit hati sama orang lain, masih ada dendam di masa lalu, nah ini yang tidak mudah. Maka PR selesaikan dulu. Kalau masih ada dendam masa lalu sama seseorang belum bisa memaafkan, makanya ada sholat taubat, septoknya ada karpu talak untuk menetralkan itu semua. Itu Bapak Ibu. Ada Quranic vibration seperti nanti nih Al-Waqiah berjamaah untuk menetralkan. Barangkali ada, Bunda aku sudah tidak ada kok, aku udah rilis. Kita jangan pede dulu gitu ya. Karena apa? Jendela hati kita, kadang kita tidak sadar banyak debu yang menempel. 1 pekan loh Bapak Ibu. Ya kan kalau tidak dilap gitu, tidak dibersihkan coba. Apalagi berpekan-pekan gitu, udah keluar, tidak mau masuk lagi. Karena malam ini akan kita pupuk, kemudian besok kita sirami ya. Kemudian kemarin yang ada sudah sirami juga. Nah Bapak Ibu di sini misalnya kok berdonasi Jumat ini ya peduli, kemudian donasi beasiswa dan lain-lain. Bapak Ibu, enggak Bapak Ibu aja, kami pun juga sama Bapak Ibu. Kami pun sama, misalnya dari masjid A gitu ya, dari majelis B gitu kan ya, dari yang biru, dari yang ungu, bukan ungu ya, dari yang hijau kayak gitu ya misalnya ya. Itu juga mereka juga saling ini ya, apa namanya, minta kontribusi gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa aku kok sering ini ya, sering berdonasi. Kami pun sama Bapak Ibu. Bahkan kami lebih lagi, tidak hanya finansial Bapak Ibu, tetapi tenaga, ide-ide, bahkan waktu seperti all out dicurahkan ke magnet rezeki. Gitu ya, walaupun kami bukan orang pusat gitu kan. Tetapi di daerah kami memang harus memegang kan ya. Nah, kemudian di offline, di online seperti ini adalah menyeluruh gitu ya, menyeluruh ada di seluruh Nusantara lah yang bisa gabung. Ayo gitu bareng-bareng, karena kalau yang di online ini kan tidak ada pembatasan gitu ya. Mau ikut yang mana, yang cocok siapa, silakan gitu. Dan alhamdulillah dari TikTok, dari YouTube itu ya banyak yang bergabung karena melihat dari kajian-kajian Arta MR yang intens, dan saya yakin nanti penggemar Arta MR makin banyak ya, menuju ke 5.000, menuju ke 10.000 gitu ya. Tidak menutup nanti privat RFF LOP itu bisa mencapai ribuan juga ya pesertanya gitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu stay terus gitu ya ada di sini, karena saya pun pada saat itu saya sudah mempunyai toko 1, toko 2, toko 3, saya tidak berhenti dalam menjalankan tirakat ini. Bahkan saya lanjutkan, saya ngulik lagi mana ya yang belum saya kerjakan, apa ya yang saya belum lakukan, apa sih yang belum saya laksanakan gitu. Jadi nyari gitu ya, nyari amalan apa yang belum saya laksanakan. Nah khususnya amalan-amalan sebelumnya itu tetap dikerjakan gitu. Contohnya Al-Waqiah ini udah makanan pokok kayak nasi kayak gitu kan ya, ya udah baca terus kayak gitu. Karena apa? Biar mendarah daging, dan dia itu seperti akhirnya menjadi seperti energi kita kayak gitu Bapak Ibu. Dan nanti bisa diperintahkan. Itu tadi bersama pikiran gitu kan. Bisa diperintahkan.
Di sana energinya dari Al-Waqiah itu adalah cahaya, ya. Kemudian isi WA-nya adalah pikiran kita yang menggambarkan permintaannya itu apa. Keren kan Bapak Ibu? Makanya nanti Bapak Ibu LOP-nya mudah terwujud nyata dengan teknik-teknik yang terbarukan. Misalnya dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia, dengan rasa selalu ceria. Kemudian seolah-olah itu sudah ada gitu. Seolah-olah sudah ada. Nah, kajian-kajian seperti itu terus semaksimal mungkin untuk bisa diulas, itu harus diingatkan karena seringnya lupa. Tergerusnya apa? Persoalan yang ada itu sering menyita perhatian kita, gitu. Persoalan itu kekuatannya 3 kali lipat menyita perhatian kita, dan kebawaannya tuh kita tuh terbawa ke fokus ke persoalan, padahal tidak boleh. Kita harus fokusnya adalah ke hal-hal yang membahagiakan, yaitu apa? Impian-impian kita. LOP kita itu apa? Kita fokuskan di sana. Jangan fokus kepada persoalannya, tapi fokuslah kepada apa yang kita impikan itu tadi, yaitu hal yang membahagiakan, gitu kan. Pengen sehat, pengen uang, pengen aset, pengen umroh, gitu kan. Pengen keluarga samara, pengen suami istri taat dan setia. Kenapa ingatnya adalah keburukan suami? Kemarin sudah disampaikan ya jurusnya ya, untuk bisa ada 3 kalimat ajaib ya untuk pasangan hidup. Nah itu yang untuk bisa kita ulik kan ya, untuk bisa kita praktekkan kayak gitu kan. Ya kalaupun belum bisa praktek, minimalnya kita senyum, mendoakan dulu, lama-lama nanti akan bisa berlatih secara fisik gitu. Kita munculkan dulu di kuantumnya gitu kan. Kita kayak udah gandengan bareng sama suami, kita udah akur banget sama suami. Nah nanti di dunia nyata akan lebih luas dan lebih mudah gitu ya. Alhamdulillah demikian Bapak Ibu semua ya.